Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian, Belajar Excel. Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini kita akan membahas tentang logika dasar pada Excel, yaitu logika AND dan OR, serta penerapannya untuk membuat if dengan kriteria lebih dari satu. Logika ini penting untuk dipelajari agar saat kita menggunakan sebuah formula atau fungsi yang memerlukan logical test dan logical testnya tumpang tindih, baik itu bersifat substitutif atau pengganti maupun bersifat komplementer atau pelengkap, kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Untuk mempermudah Sobat Excel mengikuti tutorial ini, kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data jumlah anak dari marketing PT Jarang Mandi. Terdapat 7 kolom dan 20 baris data. Nantinya kita akan mencari tahu apakah pekerja tersebut berhak atas tunjangan anak dan cuti hari anak sesuai dengan ketentuan yang ditulis pada range K4 sampai dengan Q10. Sebelum langsung mengerjakan tabel tersebut, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu logika AND dan OR serta karakteristiknya. Untuk memahaminya, kita berpindah ke sheet logika dasar yang terdapat dalam file ini. Terdapat sebuah tabel yaitu tabel AND dan OR. Pada tabel ini, kita akan belajar untuk memahami fungsi AND dan fungsi OR. Fungsi AND dan OR adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mendapatkan nilai true atau false dari perbandingan dua kondisi atau lebih. Pada fungsi AND akan dihasilkan nilai true jika dua atau lebih kondisi yang diuji menghasilkan nilai true. Sedangkan pada fungsi OR akan dihasilkan nilai true jika salah satu dari dua atau lebih kondisi yang diuji menghasilkan nilai true. Untuk lebih memahami konsep dari fungsi AND dan OR, mari kita praktekkan pada tabel berikut. Pada tabel ini terdapat data kondisi 1 dan kondisi 2. Dan kita akan mencari nilai dari dua kondisi tersebut menggunakan fungsi AND dan OR. Mari kita mulai dengan fungsi AND. Kita arahkan kursor ke sel D4, lalu ketikkan sama dengan AND, buka kurung, lalu masukkan logical 1. Logical di sini bisa kita isi dengan logical test, sebuah sel referensi, maupun sebuah nilai. Nilai yang bisa dimasukkan adalah nilai true atau false, maupun data numerik. Untuk data numerik, angka 0 akan dianggap sebagai nilai false, dan nilai selain 0 akan dianggap sebagai true. Kita masukkan logical satunya adalah sel B4 yang berisi true, titik koma, lalu masukkan logical 2 adalah sel C4, tutup kurung, lalu tekan enter. Lakukan fill handle sampai ke sel D7. Di sini terlihat bahwa fungsi AND akan menghasilkan nilai true saat semua logicalnya adalah bernilai true. Saat ada salah satu argumen bernilai false, maka hasil dari fungsi AND tersebut adalah false. Selesai dengan fungsi AND, kita berpindah pada fungsi OR. Kita ketikkan fungsinya, yaitu sama dengan OR, lalu masukkan logical 1, yaitu sel B4, titik koma, lalu logical 2, yaitu C4, tutup kurung, lalu tekan enter. Dan lakukan fill handle sampai ke sel E7. Jika diperhatikan, pada fungsi OR ini akan dihasilkan true saat salah satu atau lebih dari logical testnya bernilai true, dan akan dihasilkan nilai false jika seluruh logicalnya adalah false. Kita telah mengetahui karakter dari kedua fungsi ini. Sekarang, mari kita kerjakan soal pada si tabel pada file ini. Kita meluncur ke sel F4 sesuai ketentuan yang ditulis pada range K4 sampai dengan Q10. Yang berhak menerima tunjangan anak adalah yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki anak lebih dari satu. Dari sini kita mengetahui bahwa ada dua logical test yang digunakan untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang mendapatkan tunjangan anak. Yang pertama adalah jenis kelaminnya perempuan, dan yang kedua adalah memiliki anak lebih dari satu. Kedua logical test ini dihubungkan dengan kata dan.
yang artinya kedua syarat tersebut harus terpenuhi supaya berhak atas tunjangan anak. Untuk kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi AND, sehingga fungsinya tertulis sama dengan if buka kurung, lalu AND buka kurung, masukkan logical test pertama yaitu jenis kelaminnya adalah perempuan, atau dapat ditulis C4 sama dengan P, titik koma, lalu masukkan logical test kedua yaitu jumlah anak lebih dari 1, atau bisa ditulis E4 lebih besar dari 1. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi AND, titik koma, lalu masukkan value if true. Value if true-nya kita isi berhak. Titik koma lagi, lalu masukkan value if false, yaitu tidak berhak. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if dan tekan enter. Maka akan dihasilkan nilai seperti berikut. Kemudian fill handle untuk mengisi sampai pada sel F23. Jika kita perhatikan hasil dari formula ini, yang berhak adalah yang memenuhi dua kriteria sekaligus. Untuk yang hanya memenuhi satu kriteria saja, atau bahkan tidak memenuhi kriteria sama sekali, akan didapatkan hasil tidak berhak. Oh ya, jika kalian penasaran bagaimana membuat sel yang warnanya otomatis berubah sesuai dengan nilai pada sel tersebut, kalian bisa menonton video 9 tentang conditional formatting yang linknya bisa kalian klik di atas. Sekarang kita beralih ke kolom G. Di kolom ini kita akan mencari apakah pekerja tersebut berhak mendapatkan cuti hari anak berdasarkan ketentuan pada range K4 sampai dengan Q10. Pada ketentuan tersebut terdapat dua syarat untuk mendapatkan cuti hari anak. Yang pertama adalah berjenis kelamin perempuan. Yang kedua adalah jumlah anak lebih dari 0, atau dalam bahasa sederhananya sudah memiliki anak. Dan kedua syarat tersebut digabungkan dengan kata atau, yang artinya kita hanya perlu memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut supaya mendapatkan hak cuti. Untuk kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi OR. Mari kita mulai dengan mengarahkan kursor ke sel G4, lalu ketikkan sama dengan if buka kurung, lalu OR buka kurung. Sekarang masukkan logical test 1, yaitu jenis kelaminnya adalah perempuan, atau bisa ditulis C4 sama dengan P, titik koma, lalu masukkan logical test kedua, yaitu jumlah anak lebih dari 0, atau bisa ditulis E4 lebih besar dari 0. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi OR, titik koma, lalu masukkan value if true, yaitu berhak, titik koma, lalu masukkan value if false, yaitu tidak berhak. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if dan tekan enter. Lakukan fill handle ke bawah supaya semua sel terisi. Maka hasilnya akan terlihat bahwa pekerja yang memenuhi salah satu atau lebih syarat untuk mendapatkan cuti hari anak akan menghasilkan nilai berhak. Sedangkan yang sama sekali tidak memenuhi kriteria akan menghasilkan nilai tidak berhak. Jika kalian masih belum begitu memahami tentang fungsi if yang digunakan dalam tutorial ini, kalian bisa menonton video 2 tentang fungsi if yang bisa kalian tonton dengan klik link di atas. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.